Saya lebih tahu. Makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur, bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi. Oh, di second term? Ya, second term. Jadi akhirnya harus diputuskan, Ahok harus ditahan. Kalau hanya perkara bangun stadion saja, Mas Gibran pun bangun stadion di Solo. Jadi jangan sombong-sombong kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, besok adalah kampanye terakhir Pak Anies Baswedan ya, kampanye akbar di JIS. Dan hari ini banyak banget ya yang live di TikTok dan memperlihatkan bahwasanya sudah banyak banget pendukung dari 01 yang sudah berada di sana. Bahkan sampai ada juga ya azan maghrib di sana. Wah, adem banget rasanya ya 01. Sumpah deh, gue bangga banget bisa mendukung Pak Anies Baswedan. Mudah-mudahan nantinya ketika Pak Anies sudah menjadi seorang presiden RI, Pak Anies akan menjadi presiden yang amanah, yang dimana janji-janji beliau akan dijalankan dan ditepati ya, sehingga tentu membuat masyarakat bahagia, bangga dan juga bisa sejahtera ya. Mudah-mudahan di kepemimpinan Pak Anies Baswedan akan melahirkan anak-anak cerdas, masyarakat yang cerdas pula, agar nanti ketika kampanye berikutnya di tahun 2029 tidak akan ada lagi money politik, tidak akan ada lagi sogok menyogok ya. Dan itu adalah impian dari kita semua, karena dengan tidak adanya sogok menyogok maka kita akan mendapatkan pemimpin yang insya Allah amanah teman-teman semua. Nah teman-teman semua, ini lagi rame juga ya video Pak Ahok di mana beliau mengatakan kalau kita itu memang harus mempunyai pemimpin yang sehat, cerdas, yang tidak marah-marah. Dan juga Pak Ahok mengatakan bahwasanya dia adalah tumbal dari Pak Jokowi ya, ketika itu masuk penjara agar tidak menjadi rival Pak Jokowi saat menjabat presiden. Dan nanti juga ada komentar dari netizen ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, coba kita lihat dulu ya videonya. Persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Saya lebih tahu. Makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Pindah ibu kota, Soekarno maunya Kalimantan Tengah, Bu. Sekarang ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang sudah dikuasai orang banyak 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Saya udah usul. Kenapa nggak Kalimantan Tengah seperti usulnya Bung Karno? Tanahnya nggak usah beli. Kenapa masih paksakan Kalimantan Timur? Kalau mau Kalimantan Timur pun kenapa nggak pakai saja Balikpapan sebagai ibu kota? Kenapa? Karena di Balikpapan itu, Bu, tanah Pertamina itu ribuan hektar. Ribuan hektar. Tinggal kita kasih gratis. Nah teman-teman semua, sampai sini paham ya, khususnya untuk pendukung 02. Bagaimana Pak Ahok mengatakan kalau milih pemimpin itu harus orang yang benar-benar bisa kerja, yang tahu nih kedepannya mau ngapain, visi misinya jelas, gagasannya jelas. Ya nggak sih? Iya kan? Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Jadi katanya kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur, bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi. Oh, di second term? Ya, second term. Jadi akhirnya harus diputuskan Ahok harus ditahan. Itu masuk, saya coba lihat, wah lagi di Papua. Saya juga kaget nih, nggak tahu nih masuk. Siapa tuh? Pak Presiden dong. Oh, sahabatnya Terus Pak. kirim polisi, lihat saya marah apa enggak. Pertama saya nggak masih marah. Jadi buat kalian yang kemarin DM Kohbun bilang kecewa sama Kohbun karena pilih nomor 01 dan mempertanyakan 01 kan cuma bisa politik agama, penistaan, and so on gitu. Hari ini terpatahkan sama Pak Ahoknya langsung, karena Pak Ahok langsung ngomong yang membuat dia kutip jadi tumbal sampai masuk penjara adalah Pak Jokowi.
untuk membuat dia secure di second term menjadi presiden. Jadi garis bawah bukan Pak Anies melainkan Pak Jokowi. Ya teman-teman semua, gua rasa ini memuaskan ya jawaban dari Pak Ahok ya, statement dari Pak Ahok, di mana memang kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri teman-teman semua. Orang yang memang jalannya benar, walaupun mau difitnah bagaimanapun, tetap akan ketahuan nih kalau dia benar. Mantap sekali. Nah teman-teman semua, di kampanye Prabowo di Bandung ya terlihat sangat sepi sih ya. Soalnya ada kan para netizen, masyarakat yang mengambil gambarnya ya, dan terlihat di situ sangat sepi. Tidak seperti di JIS lah ya intinya. Nah ketika itu juga Pak Prabowo lagi-lagi ya ada video lucu ini. Beliau mengatakan tidak perlu ngomong-ngomong ngata-ngatain orang gini-gini dan lain-lain, tapi dia sendiri malah ngomong di belakang. Gimana coba ini? Coba kita lihat dulu videonya. Kalau kami ada yang salah, kalau kami ada yang kurang baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita orang yang beragama, orang yang bertakwa, tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Tidak boleh menghina orang lain. Tidak boleh menfitnah orang lain. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan. Nyamar sebagai petani. Ya paham lah ya nyampe sini ya, dan video juga sudah bertebaran. Gua sengaja potong nyampe sini aja ya, dan mau komentarin sedikit ya. Kata Pak Prabowo nyamar, padahal kan beliau kan gak nyamar. Memang beliau kan nelayan yang bertemu dengan calon presiden dan mengungkapkan keresahan selama ini, unek-uneknya gitu. Wajar dong. Salahnya di mana gitu loh, bingung gue juga. Oke teman-teman, coba kita lihat ya komentar dari netizen. Gua pendukung 01 Pak Sape, kenapa sih harus sedih-sedih, nangis-nangis, gimmick pada nyalek dari kursi ya? Itu kan narasi yang pengen dibangun kok. Lagian beliau tuh memang nelayan bro, tuh lihat, nelayan atau perikanan. Emang tukang jual martabak doang yang boleh jadi cawapres? Emang tukang pisang doang yang boleh jadi ketua umum? Ya beliau kan menyampaikan aspirasi nelayan, dia proposisinya nelayan. Memang sedih, dia merasakan penderitaan nelayan juga. Caleg kok cosplay jadi nelayan? Drama ini mah, blunder udah. Ungkapan dalam hati saya sebelum mengetahui fakta. Aneh nih stasiun TV yang nyiarin. Ini bukan kata saya. Aksi Pak Sape menangis di atas panggung seraya curhat di hadapan Pak Anies mendadak ramai. Ya, dengan pakaiannya yang mencirikan seorang nelayan. Pak Sape menyebut kalau dirinya tidak butuh makanan gratis, tidak butuh susu gratis. Yang dibutuhkan hanyalah kesetaraan. Dan usut punya usut, Pak Sape ternyata caleg dari Partai PKS, di mana fakta ini menggiring pendapat netizen bahwa Pak Sape lebih cocok jadi pemain sinetron. Tapi di sisi lain, pada faktanya profesi Pak Sape memang adalah seorang nelayan yang mencalonkan sebagai anggota legislatif dan ketua kelompok nelayan yang aktif menyuarakan nasib rekan-rekannya. Bahkan, ia telah membuat video klarifikasi yang membenarkan dirinya adalah seorang nelayan. Apakah salah jika seorang nelayan mencoba untuk mengaspirasikan kepentingan para nelayan? Terlepas apakah aksi Pak Sape hanyalah gimmick semata atau tidak. Aksi tersebut sebaiknya bukan menjadi alasan kita untuk saling mencaci. Toh, pada dasarnya masing-masing tim kampanye punya cara tersendiri untuk meningkatkan elektabilitas capres yang diusung. Dengan catatan, tidak membawa dampak pada disintegrasi bangsa. Gimana menurut kalian? Debat tetap pakai adab. Ya menurut gue benar memang kayak gitu. Tapi ya namanya juga ada pendukung yang coba-coba buat ngegoreng terus gitu ya. Seolah-olah ini semua salah gitu, acting doang gitu. Ya udahlah, disenyumin aja. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Pernah dengar kan video viral kepala desa pada demo di DPR menuntut masa jabatannya tuh diperpanjang. Kan pernah dengar kan? Gila emang ini negara tuh gila ini beneran. Yang gila itu disetujuin masa jabatan kepala desa tuh diperpanjang loh. Gila kalau direvisi. Anjir, lu mikir gak sih? Giliran kepala desa tuh yang demo, giliran Inul Daratista tuh yang komentar disetujuin. Giliran mahasiswa, buruh, rakyat demo
boro-boro digubris, ada dihadap-hadapkan dengan aparat, tembakin gas air mata, boro-boro direvisi, kagak. Nah ini kepala desa demo buat kepentingan pribadi disetujuin. Inul Daratista protes untuk kepentingan perusahaannya disetujuin. Dan mahasiswa, rakyat, buruh demo buat kepentingan masyarakat, boro-boro digubris. Anjir, apa sih negara ini? Aduh, gila, agak sehat. Ini udah agak sehat. Inilah pentingnya perubahan dan itu harus terjadi ya. Insya Allah kita berdoa bersama ya untuk terjadinya perubahan. Ya teman-teman semua, ada juga ya video rame ya di mana Bobby, mantunya Pak Jokowi, di orasinya beliau mengatakan jangan sombong, baru bisa buat stadion aja udah sombong gitu ya. Padahal dia sendiri mana? Dia mengatakan kalau ada dananya, kalau ada uangnya pun bisa gitu. Coba kita lihat dulu videonya. Kalau hanya perkara bangun stadion saja, Mas Gibran pun bangun stadion di Solo. Jadi jangan sombong-sombong kali. Bangun stadion itu kalau anggarannya ada bisa. Betul. Jadi jangan sombong-sombong kali. Kata si Bobai gini, kalau cuman bikin stadion jangan sombong, Gibran juga bikin di Solo. Wadaw! Ya iyalah, kalau memang itu prestasinya kan wajar dibanggakan bos. Daripada situ, mau rehab kebun binatang pun kau tunggu donasi. Bikin lampu pocong pun kau gagal. Cemana? Apa mau dibanggakan dari situ coba? Nah, bagaimana menurut kalian? Memang kalau orang cerdas tuh sulit mau jatoin gimana juga ya. Nah teman-teman semua, ada juga ya video lucu ini ketika Gibran berada di pasar. Coba kita lihat dulu videonya. Guys, aku dari tadi ngakak ya. Gara-gara Viti itu si bapaknya. Aku nggak tahu konsepnya itu kemana ya. Konsepnya gimana aku nggak tahu. Oke guys. Oke guys. Sorry. Oke guys. Sorry. Itu konsepnya gimana gitu sih bapaknya. Kocak. Katanya udah oke guys, malah pakai sorry ya. Gitu. Dari kejauhan, Mas Gibran, oke guys, sorry ya. Aku ketawa dari tadi. Aduh. Sekarang aku udah capek ketawa gara-gara Viti tadi itu si bapaknya nggak tahu konsepnya gimana. Aduh ya Allah, mana ekspresinya kocak banget lagi. Ya Allah si bapaknya, ya Allah, sehat-sehat ya Pak, ya ampun, menghibur banget si bapaknya. Oke guys, sorry. Oke guys, sorry. Ya oke teman-teman semua, ini yang terakhir ya video dimana memang kita itu perlu pengetahuan untuk bisa memilih seseorang. Dan tentunya pilihan kita adalah Amin 01, Pak Anies dan Caimin. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi presiden kita semua ya teman-teman semua. Guys, kalian tuh ngeh gak sih? Paslon 01, Pak Anies sama Caimin, itu belum jadi presiden aja, itu udah buat perubahan loh, buat politik di Indonesia, khususnya pemilu di Indonesia. Nih coba gue jabarin ya. Yang pertama itu ada Desak Anies. Acara Desak Anies, ada orang ratusan sampai bahkan ribuan orang itu rela datang, berdesak-desakan, antri, panas-panasan, bahkan nggak dibayar. Itu mereka datang ke forum diskusi yang bahkan mereka pun sadar itu tuh kampanyenya 01. Tapi mereka tuh rela datang. Bahkan mereka itu gue yakin
Nggak semuanya tuh relawan, nggak semuanya tim sukses, nggak semuanya itu bahkan pendukung 01, tapi mereka tuh datang dengan biaya mereka sendiri. Karena di situ mereka tahu itu bisa jadi forum diskusi buat mereka menyampaikan aspirasi atau pertanyaan mereka. Nah, poin yang kedua itu nyambung sama poin yang pertama. Poin yang kedua adalah mereka itu aware kalau pada saat desak Anies mereka mengungkapkan pendapat, mengeluarkan aspirasi, mereka itu yakin kalau mereka nggak akan ditangkap atau ditahan karena pasal-pasal karet yang ada. Karena itu kan sama aja mereka tuh mengkritik Anies gitu loh. Dan kalau misalnya Pak Anies ini tersinggung, Pak Anies bisa memakai pasal-pasal karet ini buat ya menyerang para pendesak ini. Tapi ini nggak ada selama desak Anies tuh, ini nggak terjadi. Bahkan yang gue lihat ya, nggak ada satupun acara desak Anies yang pada saat orang bertanya kepada Anies atau mendesak Pak Anies, itu nggak ada satupun momen dimana pendesak Anies tuh kecewa dengan jawaban dari Pak Anies. Ini mungkin gue kesalah, mungkin gue ada yang keskip. Kalau mungkin ada yang punya video ada yang kecewa, itu kalian bisa stitch aja video ini, nggak apa-apa, kita diskusi bareng. Itu poin pertama, poin kedua. Dan poin ketiga, ini yang paling menurut gue nggak masuk akal. Acara kampanye akbar paslon 1 di JIS nanti tanggal 10, itu mereka buka war ticket. Bayangin, war ticket untuk datang ke kampanye. Dan tiketnya sold out, abis. Ini mereka bahkan nggak gembor-gembor di kampanyenya itu ada artis siapa, ada band apa yang bakal nyanyi. Mereka tuh nggak gembor-gemborin. Ini gue bener-bener, ini perubahan yang sangat berubah gitu loh dari Indonesia pada zaman dulu yang mungkin banyak orang yang nggak terlalu aware sama pemilu di Indonesia, yang mungkin tidak begitu peduli siapapun presidennya. Tapi masa ini, saat ini, itu banyak orang yang berbondong-bondong dengan sadar itu tanpa dibayar ikut kampanye akbar war ticket. Ini gue nggak make sense banget loh. Gue amazed banget. Dan di sini gue sadar banget kayak Pak Anies paslon 1, Pak Anies Caimin bener-bener ngebuat perubahan. Jadi bismillah sih, tanggal 14 Februari ya guys ya. Mungkin saatnya kita berjuang. Yang penting itu kita datang ke TPS, oke? Ya oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Mudah-mudahan video-video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa besok JIS. Untuk kalian yang bisa merapat silahkan. Tanpa, walaupun tidak punya tiket, pokoknya datang. Gue sendiri sebenarnya pengen banget datang ke sana, tapi ya karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, jadi ya oke lah, kita dukung dari jauh aja. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.